Mengenai aksi demo Agustus 2025, ada beberapa orang yang memanfaatkan aksi demo untuk melakukan hal-hal lain. Di antaranya adalah adu domba menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Dan banyak berita yang mengopinikan siapa sih sebetulnya dalang dibalik aksi tersebut yang mengadu domba antara masyarakat dan pemerintahan Indonesia, mengadu domba masyarakat dan apalagi TNI, polisi dan lain sebagainya. Sehingga aksi demo pada bulan Agustus 2025 itu mengalami beberapa keributan yang membuat negara dan rakyat mengalami kerugian yang sangat besar sekali, kawan-kawan. Coba kawan-kawan cek berapa kerugian yang dialami Indonesia dan masyarakat Indonesia sebab aksi demo tersebut. Dan kericuan tersebut ada dalangnya, kawan-kawan. Siapa dalangnya? Kalau kita lihat di berita, banyak sekali opini-opini yang mengatakan dalangnya di aksi demo itu adalah si A, si B, si C, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Di antaranya adalah Pak Jokowi dan Gibran. Ada opini yang mengatakan bahwa dalang dibalik kericuhan tersebut adalah Pak Jokowi dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk melengsarkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Raka Bumi Gibran siapa namanya, Raka Buminingrat siapa itu, akhirnya setelah Prabowo lengser menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu opini-opini siapa dalang dibalik aksi demo karena kericuhannya itu, kawan-kawan. Tetapi apakah betul Pak Gibran itu dan Pak Jokowi itu adalah dalang dibalik aksi demo? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama ya, kawan-kawan. Sebelum itu, Bang Ferry pun, kawan-kawan, sok silahkan lihat di channelnya atau kemarin Bang Ferry live di media televisi mengenai siapa dalang dibalik kericuhan aksi demo. Sok ya, silahkan lihat. Dan kawan-kawan bisa juga melihat setelah menonton video saya ya. Gibran sekarang lagi disorot media sosial karena berkumpul dengan ojol, kawan-kawan. Banyak opini yang mengatakan bahwa Pak Gibran itu berkumpul dengan ojol. Sebetulnya itu bukan ojol, karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Di antaranya adalah pakaian ojolnya itu masih baru, terus lagi ojolnya menggunakan sepatu yang mahal. Saya tidak membahas tentang itu ya. Kita tidak membahas tentang apakah itu adalah hoax, bahwa Gibran berkumpul dengan ojol itu hoax, dalam arti diada-ada apa namanya ya, supaya publik tahu bahwa Gibran itu bla bla bla. Saya tidak membahas itu. Yang akan saya bahas di sini adalah apakah Gibran dan Pak Jokowi dalang dibalik kericuhan aksi demo. Karena ini adalah beberapa opini yang mengatakan bahwa Gibran lah, Pak Jokowi lah dalang dibalik aksi demo. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kawan-kawan, Kaisang, saudara kandung Gibran, anaknya Pak Jokowi, mengatakan bahwa itu adalah hoax. Itu adalah adu domba. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Gibran dan Pak Jokowi itu bukan dalang dibalik aksi kericuhan demo. Motifnya bukan menjadikan Gibran menjadi presiden. Itu menurut Kaisang. Coba silahkan kawan-kawan cek beritanya apa yang disampaikan oleh Kaisang. Tapi intinya itu adalah berita hoax, kawan-kawan. Menurut kawan-kawan bagaimana nih? Siapa dalang yang sebetulnya? Pesan dari saya, pertama untuk kawan-kawan adalah mengenai dalang kericuhan aksi demo ini. Belum ada kepastian, belum ada kesepakatan. Oleh karena itu, kawan-kawan jangan sampai termakan hoax. Karena bahaya, kawan-kawan, media itu sangat bahaya sekali. Kawan-kawan tunggu sampai ada kesepakatan siapa dalang sebetulnya. Oleh karena itu ya sabar, kawan-kawan. Ya saya juga sabar menunggu siapa dalang sebetulnya. Untuk pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, pesan dari saya adalah
untuk segera mungkin memecahkan permasalahan yang sedang dialami di negeri kita, yaitu Indonesia. Di antaranya adalah memecahkan siapa dalang di balik kericuhan demo ini. Coba nanti saya tampilkan beberapa bukti bahwa dalam aksi demo tersebut masyarakat diadu domba. Ini yang mengatakan netizen, kawan-kawan. Kita saksikan bersama-sama videonya. Inilah bukti bahwa di masa demonstrasi ini, kita lagi diadu domba. Barang bukti 1. Pada saat gedung Geraha di Surabaya dibakar, ada orang yang menyerupai ojol tapi mencurigakan. Coba lihat deh foto ini. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Mukanya full ditutupin pakai topeng sehingga nggak bisa dilacak. Terus juga dia pakai jaket Gojek yang udah lama banget, yang bahkan sekarang logonya udah ganti, nggak kayak begitu lagi. Dan terakhir, banyak netizen yang curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Ini ojol apa penyusup? Barang bukti kedua. Kemarin server optik di Karet Semanggi dibakar. Server optik. Lu tahu nggak sih server optik itu apa? Server optik adalah server yang pakai jaringan serat optik, yang gunanya buat internetan. Menurut akal sehat kalian deh, di saat sekarang kita lagi butuh nyebar info dengan cepat lewat internet, logis nggak kita bakar server buat internetan? Logis nggak menurut kalian? Karena menurut gua nggak logis lah. Barang bukti ketiga. Kemarin rumah Ahmad Saroni sempat dijarah. Barang-barang kayak Iron Man, jam belasan miliar, bahkan sampai ke bathtub diambilin sama orang-orang. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ada yang aneh. Menurut ketua RT di sana, penjara rumah Ahmad Saroni bukan warga sekitar. Dia nggak kenal siapa yang ngejarah. Jadi pertanyaannya, itu siapa yang nyuruh ngejarah? Jadi udah tahu kan sekarang kenapa Unisba dan juga Unpas dikepung padahal lagi nggak ada kerusuhan? Karena provokator di mana-mana. Justru mereka lah yang bikin kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi yuk jaga sama warga, jangan sampai terhasut. Ingat kita menuntut ke siapa sebenarnya. Nah, itulah bukti yang dijelaskan oleh netizen bahwa dalam demo Agustus 2025 itu ada pemberontak. Ya, maksud saya adalah kericuhan pada aksi demo itu disebabkan ada oknum-oknum, kawan-kawan. Oknum yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Prabowo, sehingga dalam demo itu terjadi kericuhan. Sebetulnya masyarakat Indonesia tidak membuat kegaduhan. Kenapa membuat kegaduhan? Karena ada orang yang membuat api, ada yang mengompor-ngompori, sehingga masyarakat Indonesia pun ikut membuat keributan pada demo bulan Agustus 2025, kawan-kawan. Menurut kawan-kawan bagaimana nih? Apakah kericuhan demo pada waktu itu disebabkan oleh seseorang yang tidak suka dengan pemerintahan Indonesia? Atau itu betul-betul karena masyarakat Indonesia itu sendiri? Ya, yang tidak suka pastinya para elit, kawan-kawan. Para elitnya siapa? Nggak tahu. Belum disepakati oleh pemerintahan Indonesia, kawan-kawan. Nanti kita lihat aja berita berikutnya. Ya, kalau Gibran atau Pak Prabowo pun bukan dalangnya, karena Kaisang mengatakan itu adalah berita hoax, itu adalah berita untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Gibran, kawan-kawan. Gitu ya. Sekali lagi pesan dari saya, jangan sampai termakan berita-berita yang hoax, kawan-kawan, khususnya mengenai dalang kericuhan demo Agustus 2025. Karena dalang sebetulnya belum disepakati oleh pemerintahan Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sabar, jangan sampai termakan hoax, berita bohong. Karena mungkin berita-berita yang mengenai dalang-dalang itu untuk adu domba lagi, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.